Hai, perkenalkan nama saya Zara Kesila Putri dari kelas 9B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang reproduksi pada Angiospermae dan Gymnospermae. Perkembangbiakan generatif pada Angiospermae. Perkembangbiakan generatif pada Angiospermae bisa terjadi di bunga. Berikut slide yang akan menunjukkan bagian-bagian bunga. Bagian-bagian bunga yang pertama ada benang sari, yang kedua ada putik, yang ketiga ada mahkota bunga, yang keempat ada bakal buah, yang kelima ada kelopak, dan yang keenam ada tangkai bunga. Apa yang terjadi pada bakal buah? Satu sel megaspora membelah menjadi 4 sel megaspora. Dari 4 sel megaspora yang bertahan hanya satu, dan akan membesar sampai memenuhi bakal buah. Sel megaspora ini akan melakukan pembelahan sampai 8 inti sel. 3 inti sel akan bergerak, 3 inti sel akan ada di utara, 3 inti sel di selatan, dan 2 inti sel di tengah. 3 inti sel yang berlawanan dengan lubang mikrofil akan membentuk inti sel antikoda, sedangkan 3 inti sel yang dekat dengan lubang mikrofil akan membentuk satu sel telur di tengah atau ovum. Kiri dan kanan disebut sinergit. Di tengah, 2 inti sel merupakan inti kandung lembaga sekunder atau KLS atau inti polar. Apa yang terjadi di kepala sari? Di dalam sari banyak terdapat kotak sari. Kotak sari banyak berisi serbuk sari. Serbuk sari yang matang terdapat 1 inti sel vegetatif warna putih dan 2 inti sel generatif warna merah. Proses penyerbukan yaitu jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Sesampainya di kepala putik, inti sel yang ada di serbuk sari ada 3, yaitu yang warna putih adalah inti sel vegetatif, sedangkan 2 inti sel generatif adalah 1 inti sel generatif 1 dan 1 inti sel generatif 2. Mereka masuk melewati tabung sari. Inti vegetatif akan menghancurkan sel sinergit. Inti generatif 1 akan membuahi ovum jadilah zigot. Inti generatif 2 membuahi inti polar atau kis jadilah atau KLS jadilah endosperma. Endosperma inilah yang nantinya akan menjadi sumber dari nutrisi zigot. Pembuahan ganda terjadi pada ovum dan inti polar. Reproduksi pada tumbuhan Gymnospermae. Gymnospermae adalah tumbuhan berbiji terbuka, yaitu bijinya tidak tertutup kulit buah. Ciri-ciri reproduksi Gymnospermae. Yang pertama, tidak memiliki bunga. Yang kedua, memiliki alat perkembangbiakan generatif, yaitu strobilus. Yang ketiga, pada pinus dan melinjo terdapat 2 jenis strobilus, yaitu strobilus jantan dan betina. Yang keempat, pada pakis haji strobilus jantan dan betina terpisah, tidak berada dalam satu pohon. Perbedaan strobilus jantan dan betina. Strobilus jantan mancung ke atas, sedangkan strobilus betina berjumlah banyak. Reproduksi strobilus. Strobilus jantan yang pertama berbentuk mikrosporangia, lalu selanjutnya mikrospora, dan yang terakhir serbuk sari. Strobilus betina yang pertama berbentuk megasporofil, lalu selanjutnya megaspora, dan terakhir sel telur. Perbedaan reproduksi vegetatif dan generatif pada Gymnospermae. Vegetatif, yaitu produksi yang melibatkan sel gamet atau sel kelamin, sedangkan generatif, produksi yang melibatkan sel tubuh. Itulah penjelasan mengenai reproduksi pada Angiospermae dan Gymnospermae. Sekian, terima kasih.